Makanya Aunty mau bikin sendiri aja deh, biar makannya puas, terus bisa pamer ke tetangga. Roti gurih pemalas. Pertama, Aunty mau campurkan dulu dua jenis tepung terigu, yaitu yang protein tinggi dan yang protein sedang. Tapi sebelum itu kita ayak dulu, biar kedua tepungnya bisa bersatu padu, terlepas dari segala perbedaan. Selanjutnya, Aunty mau kasih tips cara cek ragi yang masih aktif dan yang tidak. Caranya dengan menambahkan air dan gula ke raginya. Lalu aduk perlahan dan diamkan beberapa menit, kayak bunda kalau lagi ngambek ke suami. Kalau raginya berbuih dan mengembang, artinya dia masih aktif, Bun. Kalau enggak, mungkin raginya lagi banyak pikiran. Selanjutnya, campur tepung terigu dan ragi aktifnya menggunakan mixer. Habis itu kita masukin gula, garam, dan susu bubuk ke dalam toples. Tutup rapat dan biarkan mereka saling menyatu sebelum kita tuangkan ke adonan tepungnya. Sambil terus kita mixer, tambahkan air dingin sedikit demi sedikit dari mulut nylon. Jangan kebanyakan air ya, Bun. Kalau kebanyakan nanti adonannya mudah tercerai-berai. Next, masukkan butter ke dalam adonan, lalu lanjut mixer sampai kalis atau siap untuk dibentuk ya, Bun. Beda sama hubungan cinta monyet yang nggak jelas kelanjutannya. Tutup adonan, lalu istirahatkan adonan selama 30 menit. Belum juga matang, udah istirahat nih roti. Setelah istirahat pertama, adonannya Aunty bagi menjadi beberapa bagian. Lalu kita tutup, digoyang dikit, dan tada! Adonannya Aunty sulap jadi bulat-bulat, Bun. Lanjut tutup adonan, lalu kasih dia waktu istirahat lagi 15 menit. A few moments later. Adonan juga butuh healing biar bisa berkembang, Bun. Setelah mengembang, pipihkan adonan bulat tadi secara memanjang dengan botol berisik ini agar adonannya tidak males-malesan dan banyak istirahat. Kalau udah tipis kayak gini, taruh potongan salted butter di ujung tengah adonan. Lalu, gulung pelan-pelan. Peluk butternya yang rapih ya, Bun. Jangan sampai butternya kabur kayak gajian numpang lewat. Setelah terbentuk seperti ini, kita tutup dan istirahatkan lagi ya, Bun, adonannya selama 1 jam. Rotinya istirahat terus, yang capek malah kita yang masak. Setelah istirahat ketiga, semprotkan air ke seluruh permukaan adonan. Ini rahasianya, biar luarnya jadi crispy. Lalu taburkan Maldon sea salt di atasnya. Ambil satu-satu garamnya, pakai pinset. Rotinya boleh males, kitanya jangan, Bun. Setelah itu, langsung deh panggang di oven. Dengan suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Sekarang Aunty belah rotinya di bagian tengah. Isi dengan krim. Lalu tambahkan buah-buahan warna-warni stroberi, kiwi, anggur. Asal jangan mengkudu aja ya, Bun, gak cocok. Dan tada, jadi juga nih si roti gurih pemalas. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. Ulala, luarnya garing, dalamnya lembut. Topping buahnya bikin tambah istimewa.
Ini sih nggak kalah sama yang dijual di mall atau di kafe-kafe. Gimana? Gak repot kan masak bareng anti hari ini? Namanya juga masak anti ribet. Cuaks. Magical, oh yeah. Orang. Jadi hari ini Onti mau bikin versi rumahan ya nih, yang crispy, kejunya meler, dan bikin tetangga nanya ini beli apa masak sendiri? Corn dog tarik meler. Pertama, kita bikin adonannya dulu. Siapin tepung terigu dan tepung beras sebanyak 150 gram. Masukkan kedua tepung itu ke dalam plastik es mambo yang sudah ditarik memanjang. Pastikan semua tepungnya masuk ke plastik ya, soalnya kalau masuk SD, belum cukup umurnya. Lanjut kita pecahkan telur. Lalu pisahkan kuning dan putih telurnya. Taruh si kuning ke dalam wadah mangkok besar. Sedangkan putih telurnya kita tuang ke gelas anak ayam. Satukan lagi kuning dan putih telurnya. Ternyata mereka tidak bisa dipisahkan. Habis itu Aunty mau campurkan telur, gula pasir, dan ragi nih bun. Pokoknya langsung aja diaduk cepet, biar manisnya gula menular ke bahan-bahan lain. Selanjutnya Aunty mau campur tepung terigu dan tepung beras yang sudah diikat dalam plastik tadi. Gunting tepat di bagian tengahnya. Tambahkan juga garam agar rasanya magic. Setelah itu pindahkan campuran tepung tadi ke dalam botol agar si botol tidak merasa kosong lagi, bun. Masukkan campuran tepung tadi ke dalam wadah berisi campuran telur, gula dan ragi. Aduk terus hingga tekstur adonan menjadi lembut. Karena adonannya butuh istirahat, Aunty kasih ruang dulu buat dia berdiam diri dan mengembang, bun. Lanjut ke bintang utamanya. Aunty siapkan sosis yang padat dan berisi nih, bun. Lalu tusuk sosisnya dengan sumpit. Dan potong menjadi 2 bagian seperti ini. Walau ujung-ujungnya dimakan sendiri juga sih. Isi ruang yang kosong dengan keju mozzarella yang juga dipotong seukuran sosis. Karena ukuran cintaku padanya jelas tak terkira ya, bun. Kita masuk ke step selanjutnya. Selimuti sosis dan keju dengan adonan yang sudah diistirahatkan tadi. Lalu balurkan dengan tepung roti atau potongan kentang. Pokoknya sampai ketutup semua ya. Jangan ada yang ngintip, baru deh kita goreng di minyak panas. Masukin pelan-pelan ya, bun. Jangan kagetin minyaknya, nanti dia muncrat. Goreng sampai warnanya kuning keemasan ya, bun. Lalu sajikan dengan bubuk keju, saus sambal, dan mayones sebagai pelengkapnya ya, bun. Biar kondoknya kelihatan heboh dan tidak hidup sederhana. Kondok tarik melernya jadi juga deh. Sekarang Aunty coba ya, bun. Luarnya crispy, dalamnya gurih, sosisnya juicy, ditambah saus dan mayo. Langsung berasa lagi jajan di Korea? Cobain deh, bun. Gimana? Nggak repot kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga program masak anti ribet.